kemudian kita lihat lagi apa yang harus dilakukan oleh calon. Kita lihat calon itu tentu daftar ya. Jadi mendaftar melalui mengisi formulir aplikasi yang sudah diisi oleh calon. Kemudian juga mengisi formulir evaluasi diri yang sudah diisi oleh calon nanti. Disertai dengan bukti itu kan. Nah, buktinya itu nanti ada yang berbentuk ijazah, transkrip nilai, silabus dan sebagainya. Ini khusus untuk yang tadi. Jadi asal CP-nya berasal dari pendidikan formal ya, yang kita sebut dengan transfer kredit. Kemudian untuk yang satunya lagi adalah perolehan kredit. Nah, ini bukti-buktinya adalah seperti ini. Jadi ini portofolio semua. Nah, kita lihat bagaimana asesmennya. Nah, saya kira tahapan inilah yang perlu dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian mengenai proses RPL. Nah, RPL itu mohon maaf, asesmen itu pada dasarnya adalah proses mengumpulkan kompetensi tertentu atau belum ya. Nah, kalau per mata kuliah tentu saja kompetensinya kompetensi mata kuliah gitu ya. Nah, ini penting sekali dipahami tentang collecting evidence ini, bukti. Artinya bukti yang kita kumpulkan untuk asesmen ini. Mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat apa itu bukti dan bagaimana jenis-jenis bukti itu. Kita mengenal sebetulnya jenis bukti itu 3 ya. Jadi pertama adalah yang disebut dengan bukti langsung, kemudian bukti tidak langsung, dan bukti tambahan. Nah, apa yang kita lakukan dalam asesmen secara reguler, biasanya kita mengumpulkan bukti itu dari bukti langsung atau tidak langsung, dan tidak pernah kita mengumpulkan bukti yang sifatnya tambahan atau portofolio. Dan kita hanya selalu fokus pada kalau praktek maka itu observasi langsung. Kalau misalkan mata kuliah teori biasanya dengan ujian lisan atau mungkin juga ujian tulis. Nah, berbeda dengan untuk asesmen untuk RPL, maka dimulainya dari sini, dari mengumpulkan bukti yang sifatnya portofolio. Ini bukan mengarang saya memberikan penjelasan tentang tata cara asesmen ini. Saya ambil dari salah satu buku OECD, gitu. Judulnya adalah Recognizing Non-Formal and Informal Learning Outcome Policies and Practices. Di situ disebutkan RPL assessment prosesnya. Di situ the portfolio is a particularly relevant to validation of non-formal and informal learning. It allows the individual candidate to contribute actively to collecting evidence and offers a mix of approach, strengthening the overall validity of the approach. This is confirmed by many countries introducing the portfolio as a central element in their validation system. Jadi sudah dikonfirmasi oleh OECD itu bahwa proses asesmen untuk RPL itu difokuskan pada bukti-bukti yang namanya portofolio. Jadi bukti inilah yang diutamakan. Nah, bagaimana cara asesmennya? Maka tentu saja kita harus membuat istilahnya namanya nanti formulir evaluasi diri. Nah, bagaimana kita menyiapkan formulir evaluasi diri? Karena tadi kan asesmen untuk RPL itu adalah asesmen portofolio. Tentu saja kita harus memiliki perangkatnya untuk asesmen. Nah, bukti telah saya sampaikan tadi ini adalah yang untuk transfer SKS ya. Sedangkan bukti yang satunya adalah untuk perolehan SKS. Nah, kita lihat bagaimana tahapan asesmen itu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Yulita ya, bahwa asesmen tahapan awal itu sebetulnya adalah formulirnya evaluasi diri calon peserta. Di situ disiapkan namanya formulir evaluasi diri. Nah, ini tentu saja kaitannya dengan CP program studi, CP mata kuliah. Gitu. Nah, kemudian wawancara, dengan formulir wawancara. Nah, formulir-formulir itu tentu harus disiapkan oleh program studi yang akan menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau. Sedangkan yang ini tadi saya sampaikan bahwa ini tambahan, jadi bisa saja dilakukan, bisa juga tidak. Jadi yang utama adalah portofolio, jadi asesmennya secara portofolio.
Nah, kalau kita lihat Salepati, ini mungkin fokus pada penyiapan formulir evaluasi diri. Di formulir evaluasi diri itu ada yang sebelah kiri harus ada merupakan uraian tentang kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah per topik bahasan. Ini saya ambil contoh dari salah satu perguruan tinggi di Kanada untuk diploma bisnis. Jadi untuk program manajemen, mata kuliahnya adalah konflik management. Ada sekitar 12 topik bahasan di dalam mata kuliah tersebut. Nah, ini disiapkan oleh program studi. Jadi nanti program studi menyiapkan ini semua. Kalau kita sebetulnya secara mudah bisa ngambil dari RTS. RTS itu kita pindahkan ke sini. Ini merupakan topik-topik bahasan yang akan atau yang memberikan ciri ya, atau kompetensi dari setiap mata kuliah. Nah, kemudian calon itu mengisi di sini. Jadi saya sampaikan juga sebelumnya bahwa desain formulir evaluasi diri ini dibuat sedemikian rupa agar kita antara program studi, terus kemudian calon mahasiswa dan asesor nanti bekerja dalam formulir yang sama. Bisa saja didesain model lain, ya, tetapi mungkin kurang praktis ya. Ini adalah cara praktis bagaimana kita melakukan penilaian dan menyiapkan formulir supaya kita bisa bekerja pada suatu formulir yang sama. Nah, calon mahasiswa nanti akan mengisi kan secara mengevaluasi diri lah. Apakah mereka telah memiliki kemampuan ini? Apakah mereka telah memiliki kemampuan ini? Kalau mereka mengatakan sangat baik, maka mereka contohkan yang sangat baik. Terus kemudian, ini mungkin ininya belum ada dulu. Mereka harus menyampaikan bukti. Nah, buktinya bermacam-macam. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bisa daftar riwayat hidup, bisa sertifikat kompetensi, bisa foto-foto, bisa video, dan sebagainya. Nah, kemudian nanti asesor melakukan validasi, jadi melakukan verifikasi. Apabila apa yang diklaim oleh calon ini telah valid, telah asli, terkini, dan memadai sesuai dengan bukti yang disampaikan, maka tentu saja asesor mencontreng semua PATN ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harus semua ini dinyatakan sangat baik gitu bagi calon yang dinyatakan lulus? Ya tentu saja ini kita kembalikan ke masing-masing asesor begitu ya. Saya selalu memberikan ilustrasi seperti ini. Apabila kita menguji mahasiswa untuk satu mata kuliah, biasanya mungkin tidak seluruh topik yang ada di mata kuliah itu diujikan, baik itu dalam bentuk UTS, UAS maupun dalam bentuk kuis gitu kan, atau mungkin juga nanti praktek demonstrasi. Biasanya mungkinlah katakannya 90% dari seluruh materi yang ada di mata kuliah tersebut. Terus yang berikutnya lagi, apabila kita melakukan penilaian terhadap hasil atau jawaban dari UTS atau UAS atau mungkin juga dari kuis, apakah harus benar semua? Tentu tidak kan? Ada gradingnya. Mungkin setengahnya benar kita beri nilai C. Mungkin 60% benar kita beri nilai C+. Atau mungkin nanti kita beri nilai juga A untuk yang nilainya atau benarnya atau jawaban yang benarnya lebih dari 80%. Nah, seperti itulah kira-kira kriteria kita melakukan penilaian terhadap bukti ini juga. Jadi tidak harus semuanya sangat baik. Kita mengenal istilah yang namanya kriteria assessment gitu. Jadi dalam kriteria assessment itu ada yang namanya grading dan threshold. Nah, kalau untuk pendidikan vokasi sebetulnya harusnya mengikuti threshold, yaitu kompeten or not kompeten. Tapi kalau untuk yang akademik, biasanya kita melakukan penilaian itu grading. Tapi vokasi di Indonesia juga sama, mengikuti pola penilaian grading. Kan? Sehingga grading itu ya A, B, C, D, dan E. Ya tentu saja
kita melakukan penilaiannya juga berdasarkan jumlah jawaban yang bukti-bukti yang sudah sesuai, relevan, valid dengan topik-topik bahasan yang ada di sebelah kiri ini. Jadi itu sebagai pedomannya gitu ya, kalau ketika kita melakukan asesmen untuk mata kuliah, satu mata kuliah yang dilamar oleh calon dengan mengajukan bukti-bukti portofolio. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ini bisa berbentuk seperti ini, dan ini mengcover 3 kemampuan akhir yang ada dalam suatu mata kuliah. Bisa dijadikan hanya satu bukti saja. Nah, tadi saya sampaikan ya, pertanyaannya, apakah harus semua kemampuan akhir ini di ATM? Ya, tidak ya, itu tergantung pada bagaimana kita akan menilainya, apakah nilainya A, nilainya B, nilai C, dan nilainya D. Nah, apa artinya valid, apa artinya asli, apa artinya terkini, apa mencukupi? Saya kira mungkin saya tidak perlu panjang lebar jelaskan, nanti bisa dibaca, dipelajari pada nanti mungkin yang akan di-share oleh Pak Ilham, gitu ya, PowerPoint ini. Dan satu lagi adalah masalah wawancara. Jadi tadi saya sampaikan di depan bahwa untuk portofolio ini sebaiknya itu juga digabungkan dengan wawancara. Jadi untuk asesmennya. Kenapa harus wawancara? Karena pengalaman saya seperti ini pernah terjadi ketika saya waktu itu mewawancari calon dosen di bidang penerbangan. Ada seorang dosen yang menuliskan di formulir evaluasi dirinya pengalamannya. Terus saya gali, ternyata ketika diwawancara, dosen tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah ikut serta dalam modifikasi pesawat kepresidenan. Artinya, tentu saja beliau memiliki pengalaman yang cukup banyak di dalam dalam memodifikasi pesawat kepresidenan. Dan itu tidak tertuang di dalam daftar riwayat hidupnya, sehingga saya bisa memperoleh informasi itu dari wawancara. Jadi itulah sebabnya saya menyarankan agar portofolio ini digabungkan dengan asesmen wawancara, gitu, supaya kita bisa memperoleh informasi yang jelas tentang skill, tentang knowledge dari calon mahasiswa kita, gitu, calon. Nah, bagaimana kesimpulannya dari portofolio tadi? Tentu kita bisa membuat grading, seperti yang saya sampaikan, hasilnya adalah grading, bukan threshold. Jadi bisa kita memberikan skor, misalnya A, misal B, bisa C, bisa D. Gitu. Seperti inilah kira-kira nanti memberikan scoringnya untuk hasil dari asesmen tadi. Nah, kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Jadi kalau ini asesmen utama, gitu ya, asesmen portofolio, maka ini adalah asesmen lanjutan. Ini pun jika diperlukan. Jadi jika diperlukan, maka kita bisa melakukan asesmen lanjut, yaitu dengan menyediakan formulir asesmen lisan, tulis, dan formulir asesmen praktik demonstrasi. Nah, untuk bisa lanjut ke sini, tentu saja diberitahukan dulu kepada calon waktunya kapan, asesmennya tentang apa, itu disampaikan. Jadi di situ nanti untuk asesmen lisan tentu kita sudah menyiapkan pertanyaannya, nanti juga menyiapkan jawaban yang diharapkannya, nanti dijawab, disediakan kolom untuk diisi oleh, atau untuk kalau ini lisan ya, ini lisan untuk menulis tidak seperti ini. Kalau lisan kita rekod di sini jawaban mahasiswa atau calon seperti apa, sehingga kita bisa melakukan penilaian apakah yang bersangkutan kompeten atau mungkin juga nilainya A, B atau C. Nah, berikutnya sama juga kalau kita melakukan asesmen praktik demonstrasi. Nah, ini juga kita harus menyiapkan yang namanya daftar tugas atau instruksi, atau kita sebutlah dengan istilahnya dibuat lembar instruksi kerjanya. Ini pernah dilakukan dulu ketika saya membimbing teman-teman di Kementerian Kesehatan yang waktu itu banyak massal, jadi pelaksanaan asesmen secara massal ya, karena jumlahnya waktu itu ada 65.000 tenaga kesehatan yang lulusan SMA, itu harus segera tingkatkan kualifikasinya menjadi diploma 3, sementara perguruan tingginya sangat terbatas dan waktunya juga sangat terbatas untuk melaksanakan undang-undang tentang tenaga kesehatan.
Nah, dengan modal RPL ini akhirnya angkatan pertama sudah lebih kurang 16.000 orang, terus kemudian angkatan kedua sudah 16.000 orang, jadi sekarang totalnya sudah 35.000 dari target 65.000 itu yang sudah bisa menyelesaikan kualifikasi dari SMA ke Diploma 3. Jadi mereka terselamatkan dengan adanya RPL ini. Nah, dulu waktu yang Kementerian Kesehatan itu saya sarankan sampai ke asesmen praktek demonstrasi. Jadi karena ini menyangkut masalah nyawa manusia, kan? Sehingga mereka harus kita uji, kita assess dengan meminta mereka untuk melakukan beberapa keterampilan praktiknya. Nah, kita lanjut dengan asesmen yang satunya lagi. Kalau tadi asesmen untuk perolehan kredit, artinya asesmen dari yang non formal, informal, dan pengalaman ke formal. Kalau sekarang asesmen untuk dari formal ke formal yang kita sebut dengan transfer kredit. Ini mungkin lebih sederhana lah. Jadi dibandingkan dengan tadi, ini cukup kita melihat file saja. Jadi bisa kita lihat dari silabus mata kuliah itu di perguruan tinggi sebelumnya, bisa dari bukti kelulusan, bisa juga kita wawancara, gitu kan. Jadi apa sebetulnya yang mereka pelajari ketika mereka dulu kuliah itu untuk mata kuliah yang nanti akan diajukan kredit transfernya. Nah, kalau praktek yang dilakukan di Jerman yang disebut dengan istilahnya adalah ekivalensi, ya. Jadi ini check equivalence check. Ini saya kutip dari model yang Oldenburg, model dari University Oldenburg yang disebut dengan istilahnya blanket assessment. Nah, mereka melakukannya secara keseluruhan. Ini program, jadi mata kuliah yang ada di program studi sebelumnya, dan ini mata kuliah yang ada di program studi yang akan dituju. Jadi tidak satu persatu diekivalenkan, tapi mereka melihatnya secara keseluruhan. Nah, di situ ternyata kelihatan bahwa dua mata kuliah ini setara dengan satu mata kuliah, ekivalen dengan satu mata kuliah. Mungkin yang ini di sini ada satu mata kuliah, ternyata terbagi ke dalam dua mata kuliah yang di sini. Nah, semua akhirnya bisa dilihat di bawah ini. Jadi mana saja mata kuliah yang learning outcome coverage-nya melebihi 70%, mana yang learning outcome coverage-nya 50%, dan seterusnya. Ini model-model seperti ini bisa kita terapkan nanti di dalam proses asesmen untuk yang transfer kredit gitu ya.